Baik, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aan dengan NIM 246010004 dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Laki Dende. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas dalam bentuk video dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pidana Internasional dosen pengampu yaitu Bapak Saiful Arfin SHMH. Adapun judul besar yang akan saya bawakan dalam video kali ini yaitu pelanggaran HAM berat atau extraordinary crime. Mungkin langsung saja kita masuk pada materi pertama. Oke. Baik, untuk materi pertama itu dasar hukum pidana internasional yaitu Statuta Roma disahkan pada tahun 1998 dan berlaku pada 1 Juli 2002. Kemudian dibentuk pengadilan internasional yaitu ICC, International Crime Court, yang berkedudukan di Den Haag, negara Belanda, untuk mengadili kejahatan seperti genosida yang sudah diatur dalam pasal 6, Crimes Against Humanity yang sudah diatur dalam pasal 7, Acts of War yang diatur dalam pasal 8, dan Acts of Aggression yang sudah diatur dalam pasal 8 bis. Mengulas singkat sejarah, pada pasca Perang Dunia Kedua, negara-negara sekutu membentuk pengadilan-pengadilan untuk mengadili pimpinan Nazi Jerman dan Kekaisaran Jepang yang ditandai pada Pengadilan HAM Nuremberg dan Pengadilan HAM Tokyo. Setelah itu PBB membentuk pengadilan ad hoc untuk mengadili kejahatan kemanusiaan di Yugoslavia atau biasa disebut ICTY, Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, pada tahun 1993, dan kejahatan genosida di Rwanda atau biasa disebut ICTR, International Criminal Tribunal for Rwanda, itu pada tahun 1994. Salah satu alasan dibentuknya pengadilan ICC dibentuk karena dunia internasional memandang bahwasanya ada kelemahan ini merupakan respon langsung untuk mengatasi berbagai kelemahan struktural, politis, dan operasional dari pengadilan kejahatan internasional yang bersifat ad hoc atau sementara. Sehingga dari dasar itulah lahirlah Statuta Roma sebagai dasar pembentukan ICC. Negara Indonesia saat ini belum mengadopsi atau meratifikasi Statuta Roma yang menjadi dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Dalam Statuta Roma dikenal dengan prinsip kewenangan ICC, prinsip unwilling ICC pada pasal 17 ayat 2, bahwasanya negara yang lalai dan tidak mau mengadili orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tindak pidana internasional atau seakan-akan menunda-nunda persidangan atau juga ada niat melindungi, bisa juga pengadilannya tidak independen memihak, kata lain tidak mau, maka ICC akan mengambil alih kasus tersebut. Lalu yang kedua, prinsip unable. Pada pasal 17 ayat 3, negara tidak mampu mengadili tindak pidana internasional. Kegagalan sistem pengadilan internasional bisa saja tidak mampu menghadirkan tertuduh, sehingga ICC dapat mengambil alih proses peradilan. Lalu yang kedua itu, sedangkan di negara Indonesia mengatur pelanggaran-pelanggaran HAM berat, walaupun kita belum meratifikasi Statuta Roma dan bukan bagian dari anggota, tapi beberapa norma HAM berat sudah dimasukkan dalam Undang-Undang Pengadilan HAM nomor 26 tahun 2000, di mana telah membuat aturan tersendiri terhadap kejahatan genosida yang sudah diatur dalam pasal 8 dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang diatur dalam pasal 9. Adapun pengadilan HAM di Indonesia bertempatan di Medan, Jakarta Pusat, Surabaya, dan juga Makassar. Lalu poin B, mengapa tindak pidana HAM berat dikatakan extraordinary crime? Beberapa alasan, yaitu karena yang pertama itu tidak tunduk pada asas legalitas,
Yang kedua, asas locus delicti tidak berlaku. Lalu yang ketiga, tidak berlakunya asas nebis in idem, dan terakhir, tidak mengenal namanya daluarsa. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pemerintah Indonesia membentuk pengadilan ad hoc untuk mengadili kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Timur Timur dan pengadilan ad hoc di tragedi Tanjung Priok. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan atau presentasikan dari materi saya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.